Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesenia Ova, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Kali ini saya akan mereview kembali mata kuliah pertemuan kedua di Hukum Pidana yang diampu oleh Profesor Dr. Hajaini Nuraini SHMH dan Dr. M. Rendi Aridayani SHMH. Baik, pada pertemuan kedua ini membahas tentang tindak pidana atau strafbarfeit atau delik. Yang pertama membahas tentang istilah tindak pidana. Dalam hal ini lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Karena yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana, dan yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana juga. Kemudian pengertian tindak pidana. Tindak pidana ini merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Jika dilihat dari isinya, terdiri dari yang pertama, perbuatan pidana atau criminal act, yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, yang mana terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan dualistis, dan pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan monistis. Dan pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Baik, selanjutnya unsur-unsur tindak pidana itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur objektif dan yang kedua unsur subjektif. Dalam unsur objektif ini terdapat yang pertama perbuatan atau kelakuan, yang kedua akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, yang ketiga unsur melawan hukum, yang keempat unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, yang kelima unsur yang memberatkan, dan yang terakhir unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Kemudian unsur subjektif, yang pertama kesengajaan, yang kedua kealpaan, yang ketiga niat, yang keempat maksud, yang kelima dengan rencana terlebih dahulu, dan yang terakhir perasaan takut. Tindak pidana juga mempunyai arti luas, yakni dibagi dua menjadi yang pertama bagian delik dan yang kedua adalah elemen delik. Kemudian, teknik atau cara merumuskan tindak pidana ini dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Misalnya pada pasal 351, pasal 297, dan pasal 184 KUHP. Dan yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Misalnya pada pasal 281, pasal 305 KUHP. Dan yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama yuridisnya. Misalnya pada pasal 362, pasal 372, pasal 378 KUHP. Dan kemudian merupakan pembahasan terakhir yaitu subjek tindak pidana, di mana subjek tindak pidana ini dibagi dua menjadi yang pertama hanya manusia untuk tindak pidana umum, dan yang kedua manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.